Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erwan. Selamat bergabung dalam Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan Anda memperoleh materi-materi baru yang bermanfaat. Selamat mengikuti. Indonesia sejak dulu sampai sekarang tidak pernah kekurangan tokoh dalam berbagai bidang yang berintegritas. Hanya saja sebagaimana dikemukakan dua tokoh sebelumnya, ada sikap dan mentalitas yang lebih suka memilih orang yang asal bapak senang. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam manusia Indonesia adalah tokoh-tokoh yang nilai-nilai kehidupan, perjuangan dan integritas mereka untuk negara layak dicontoh generasi penerus. Ikuti terus di Erwansyah Syarif Channel, channel yang mengedukasi. Presiden Soekarno pernah mengingatkan bangsa ini agar jangan lupa dengan sejarah, sebab sejarah itu terjadi dari suatu peristiwa yang dapat diambil hikmahnya. Bila buruk tidak terulang kembali, bila baik menjadi batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Namun kenyataannya bangsa ini telah melupakan sejarah. Seorang tokoh bangsa bernama Syafruddin Prawiranegara yang pernah menjadi presiden pemerintahan darurat Republik Indonesia dengan ibu kota di Bukit Tinggi tidak banyak diketahui bangsa ini. Bahkan seolah jasa dan pengabdian beliau sebagai presiden dalam situasi darurat, walau tidak berlangsung lama, namun tetap perlu dicatat, beliau adalah seorang yang pernah menjadi presiden Indonesia. Mengapa jasa Syafruddin dilupakan dari sejarah? Sebab keterlibatannya dalam gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, PRRI, yang dideklarasikan pada 15 Februari 1958. Pada saat itu beliau menjabat sebagai Perdana Menteri PRRI merangkap Menteri Keuangan. Bagi pemerintah pusat, PRRI dianggap sebagai pemberontakan sehingga mengirim tentara untuk memadamkannya. Padahal PRRI adalah gerakan di sejumlah daerah terutama di Sumatera yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang lebih memihak pada daerah-daerah tertentu, terutama Jawa. Mereka merasa pembangunan di daerah mereka terabaikan. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi daerah dan memperkuat sistem pemerintahan. Di antara tokoh PRRI yang sangat berpengaruh adalah Letkol Ahmad Hussein, tokoh militer yang memimpin Dewan Banteng dan kemudian memproklamasikan berdirinya PRRI. Maludin Simbolon, perwira tinggi TNI yang memimpin Dewan Gajah di Sumatera Utara. Dahlan Jambek, politikus berpengalaman, sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet PRRI. Burhanuddin Harahap, mantan Perdana Menteri Indonesia. Sumitro Joyo Hadikusumo, ekonom yang tidak lain adalah ayah dari Jenderal Prabowo Subianto. Dan tentu saja Syafruddin Prawiranegara. Beliau-beliau adalah contoh pemimpin yang berani memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi dicap sebagai pemberontak. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya menyelesaikan setiap perbedaan pendapat melalui dialog dan musyawarah. Akhirnya melalui keputusan Presiden RI nomor 449/1961, pemerintah pusat memberi amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat dalam PRRI. Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2024, Erwansyah Syarif Channel menampilkan sosok Syafruddin Prawiranegara sebagai salah seorang tokoh dalam manusia Indonesia. Berikut perjalanan karir beliau.
Sekalipun Syafruddin Prawiranegara pernah menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, beliau pernah ditahan pemerintahan Soekarno, yang membuat seluruh anggota keluarganya sempat menumpang ke rumah kerabat dan sahabat. Leimena dan Subandrio, teman yang berbeda pandangan politik dengan Syafruddin Prawiranegara, akhirnya yang memasok kebutuhan bahan pokok dan tempat tinggal. Baru kemudian Presiden Soekarno turut membantu memberikan 2 mobil Mazda untuk keluarga ini. Sebagaimana diceritakan putra beliau Farid Prawiranegara. Kisah lain yang menarik dari Syafruddin Prawiranegara adalah saat beliau selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta memberlakukan pengguntingan uang yang dikenal dengan gunting Syafruddin. Kebijakan itu mengatur uang merah atau uang nikah dan uang di Javasyeban pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi 2. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat bayar yang sah dengan nilai 1/2 dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 18.950. Sedang bagian kiri harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat yang telah ditunjuk sejak 22 Maret hingga 16 April 1950 lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi. Sedang guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara dengan nilai setengah dari nilai semula. Masa berlaku obligasi ini 40 tahun dengan bunga 3% setahun. Kebijakan ini juga berlaku bagi simpanan di bank. Untuk pecahan Rp2,50 ke bawah tidak mengalami pengguntingan. Demikian pula uang ori, uang Republik Indonesia. Saking jujurnya Syafruddin, tidak seorang pun tahu rencana kebijakan ini. Akibat dari kebijakan ini, Syafruddin sendiri juga merasakan akibatnya. Syafruddin terpaksa meminjam uang untuk menutup biaya hidup, sebab gajinya sudah tidak cukup lagi. Di hari tuanya Syafruddin menghabiskan masa tuanya dengan berdakwah. Namun bekas tokoh Partai Masyumi ini sempat dilarang naik mimbar pada masa Orde Baru karena turut menandatangani petisi 50. Dari tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam Manusia Indonesia, seharusnya lah bangsa ini menjadikan pelajaran pentingnya integritas dan nilai-nilai perjuangan dari seorang pemimpin bangsa yang berani berbeda pendapat demi kemajuan bangsanya. Untuk kekinian, jangan sampai untuk membela suatu kelompok, pemimpin yang kritis terhadap pemerintah dicap sebagai pemberontak. Negeri ini dibangun dengan prinsip demokrasi, bukan tirani dan juga bukan dinasti. Jangan pilih pemimpin yang tidak jelas rekam jejaknya, yang bisa diatur oleh satu kelompok, yang mementingkan kepentingan diri dan keluarganya, sehingga terbentuk dinasti, mulai dari tingkat wali kota bupati, gubernur sampai dengan presiden. Begitu juga untuk anggota DPRD kabupaten, kota, provinsi dan DPR pusat. Rakyat sudah harus lebih bijak dan pintar memilih pemimpin mereka yang bersungguh-sungguh dalam memajukan bangsa, bukan hanya memajukan satu kelompok atau golongan saja. Rakyat juga harus cerdas dalam menilai dan memilih pemimpin. Jangan memilih pemimpin yang tidak cakap apalagi hanya dengan modal pencitraan. Pilihlah pemimpin yang cerdas dan kritis untuk membangun Indonesia yang berkemajuan.
Semoga dengan dikenalkannya tokoh-tokoh dari konten manusia Indonesia kepada generasi milenial dan Gen Z dapat menjadi pelajaran bahwa etika, sikap dan perilaku keindonesiaan yang baik harus tetap dipertahankan di tengah kemajuan teknologi. Ikuti tokoh-tokoh bangsa berikutnya pada hari-hari berikut. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah hari ini. Ikuti terus kuliah-kuliah di Irwansyah Syarif Channel dengan topik-topik beraneka yang menarik dan berbeda. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapat materi-materi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Erwan.